Baik, dan kemudian untuk market selanjutnya kita beralih ke analisa IHSG. Untuk IHSG ini, kita melihat bahwa pergerakan daripada IHSG ini masih bergerak ya. Kita perhatikan di sini ya. Masih bergerak dalam tren kenaikan ya. Dan posisi daripada yang masih kalau kita perhatikan semakin menipis ya. Kenapa semakin menipis ya? Karena memang dalam waktu 2 minggu terakhir ini ya IHSG pergerakannya itu dalam bergerak range trading ya, dalam trading range begitu. Namun IHSG sendiri sesuai perkiraan saya ya. Nah, di garis trendline yang saya buat waktu itu ya, saya hanya tinggal meneruskannya saja ya, terlihat dia sudah melakukan penembusan ya, satu penembusan daripada resistance trendline tersebut sehingga IHSG-nya naik. Nah, berarti terlihat nih di sini ya, awalnya memang masih didominasi oleh candle-candle berwarna merah ya. Kemudian candle-candle itu berwarna merah, muncul candle hijau yang pertama, yang kedua masih merah lagi, hijau lagi. Nah, di sini tentu psikologi para investor terombang-ambing ya, terombang-ambing oleh ini mau naik atau mau turun, karena dia candle-candle ini kita perhatikan ya hanya bergerak ya di area garis trendline itu sendiri. Nah, tentu psikologi terganggu. Nah, tapi kalau dilihat video-video saya sebelumnya ya, bahwa selama IHSG masih bergerak antara garis trendline ini bergerak sideways ya, maka masih bisa dikatakan aman. Kenapa? Karena masih didukung oleh kenaikan ini ya, moving average ya. Di sini ada MA yang mendukung kenaikan daripada IHSG tersebut. Nah, akhirnya betul terjadi breakout ya, up dia naik. Nah, akhirnya sekarang yang menjadi resisten ya, resisten becoming support. Sekarang resisten itu menjadi sebuah support. Nah, kita perhatikan di sini ya, menjadi support daripada IHSG itu sendiri. Nah, candle-candle IHSG itu sekarang bergerak di atas supportnya ya, yang tadinya kan resisten, sekarang menjadi supportnya. Sehingga ya, kalau posisi candle ini ya di hari-hari kedepannya dan sekarang juga masih seperti ini ya, candle berada di atas moving average. Ya. Candle berada di atas moving average, maka bisa dikatakan kenaikan IHSG ini ya memiliki kans yang kuat bahwa kenaikan ini akan berlanjut di hari-hari ke depan ya. Dalam seminggu ini saya memperkirakan IHSG masih akan bergerak naik. Nah, jadi yang bisa kita lihat adalah bahwa ya, untuk typical market di Indonesia ya, salah satunya adalah yang menjadi acuan kita indeksnya itu sendiri ya, karena indeks harga saham gabungan ini dia akan menampung 700-an saham ya, 700-an saham yang artinya menjadi benchmark bagi pergerakan saham yang lain, pergerakan saham-saham sektor yang lain ya. Nah, dan MA ini kalau kita perhatikan, MA bekerja ya cukup baik ya di dalam memberikan satu view pandangan bahwa selama candle masih di atas MA ya, kalau kita perhatikan historicalnya ya, IHSG itu masih akan memiliki kans untuk naik ya, memiliki kans untuk naik selama memang posisi candle itu masih di atas moving average. Nah, dan kita perhatikan juga ya, trendline yang ini dan ini yang sudah saya gambar di video-video saya sebelumnya yang masih menunjukkan ini kenaikan yang cukup berpeluang bagi IHSG. Tentu kita berharap dia akan mampu menembus ya posisi yang lebih tinggi lagi, dan itu yang kita harapkan dari pergerakan ini ya. Jadi masih tetap view saya kenaikan bagi indeks harga saham gabungan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya, tetap memperhatikan money management, memperhatikan posisi entry, take profit dan stop loss-nya, dan salam sehat selalu, profit selalu, dan terima kasih.